الفاتح إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين والتابعين والتابع تابعين ومن إحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم الحمد عبد الله بن علي بن محمد الحجاج حافظ الذهبي من الصالح. الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويرفع بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفعهم في الدنيا والدنيا الآخرة. نوينا افتتاح هذا المجلس على منوة جميع أسلافنا الصالحون أن الله يبارك هذا المجلس وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وعلمنا وإياكم تأويل واهدنا وإياكم سواء السبيل وأن الله يرزقنا وإياكم حسن النية وحسن العمل وحسن الخاتمة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dustur ya Rasulullah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan kita yang menjadi jalan berkumpulnya kita malam hari ini, Bapak Ketua RT kita, Bapak Dede, yang selalu memotivasi, mengajak kita di dalam majelis kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan beliau, beliau istiqomahkan beliau dalam kebaikan, dan semoga semua niat langkah-langkahnya menjadi jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Segenap para asatidah yang hadir malam hari ini, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ada Ustaz Rafi'i, ada Ustaz Romli, ada siapa lagi asatid yang hadir. Mudah-mudahan guru-guru kita pun demikian, dijadikan sisa umurnya penuh dengan keberkahan, senantiasa menjadi suri tauladan buat kita semuanya, pengingat kita akan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga orang tua kita yang hadir, yang berlelah-lelah, ngantuk-ngantuk, pegel-pegel, senderan, merem, gak jelas. Mudah-mudahan orang tua kita panjang umur semuanya ya, disehatkan badannya, dikuatkan ibadahnya, akhirnya Allah wafatkan kita semua dalam khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Tidak ada yang duduk di majelis ini kecuali ia dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimuliakan, untuk diampunkan dosanya, untuk dikabulkan semua doa-doanya. Dan tidak ada yang duduk di majelis ini melainkan namanya disanjung-sanjung oleh Allah Subhanahu wa taala.
disebut-sebut sama Allah. Masya Allah, keluarga RT 2 pada ngumpul, Masya Allah, dingin-dingin ya, pegel-pegel, ngantuk-ngantuk pada ngumpul semuanya, disebut-sebut oleh di malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian nanti doa-doa kita pun akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar sisa umur kita ini lebih baik, lebih menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak ada yang berlaku dalam kehidupan kita ini kecuali sudah Allah gariskan, sudah Allah tentukan, sudah Allah takdirkan. Siapapun yang duduk di tempat ini sudah ditakdirkan oleh Allah nasibnya kelak di akhirat. Ada yang nasibnya menjadi ahli surga, ada juga yang nasibnya menjadi ahli neraka. Na'udzubillah. Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya beliau menyampaikan satu hadis, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu fil jannah au maq'aduhu finnar. Tidak ada seorang pun dari kalian semuanya kecuali telah ditentukan oleh Allah nasibnya menjadi orang ahli surga atau menjadi orang ahli neraka. Semuanya udah ada, siapapun di antara kita. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala takilu bi kitabina, ya Rasulullah, kalau begitu apakah kita tidak cukup berpegang kepada catatan-catatan kita, kitab-kitab kita, dan tidak perlu lagi beramal? Sahabat nanya. Bahasa simpelnya, kalau memang kita ini sudah ada takdirnya, buat apa kita beramal gitu? Toh beramal capek-capek, ibadah capek-capek, kalau nasibnya ternyata jadi ahli neraka, kan juga nggak bermanfaat. Nggak jelas nggak apa-apa. Kata Rasulullah, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Kata Rasulullah, kamu beramal saja, berbuat saja sesukamu, karena setiap kalian itu sudah dimudahkan jalannya sesuai dengan takdirnya. Kalau orang itu digariskan menjadi ahli surga, maka selama hidupnya dia akan dimudahkan dan akan diberikan kesenangan untuk berbuat baik, untuk berbuat manfaat. Tapi kalau ada orang diajak kebaikan gak mau, senengnya bikin onar, ada yang begitu, maunya ribut aja, senengnya itu bikin masalah, ada yang begitu. Yang mana orangnya? Oh, gak datang. Alhamdulillah gak datang. Gak datang Pak, orangnya gak datang. Minggu kemarin datang orang, minggu ini gak datang. Alhamdulillah. Nah, kalau ada orang diajak kebaikan, susah. Di depannya ada musola, adzan, ogah ke musola, malas ke masjid, ngaji berat, tapi pembagian sembako nomor 1. Ada yang begitu. Ada orang, oh nggak datang lagi. Masya Allah, alhamdulillah, yang begitu-begitu pada nggak datang. Alhamdulillah.
Jadi ini yang datang orang baik semua nih. Amin ya robbal. Ada pengajian, ada pondok, dia benci banget sama pondok. Ada yang benci sama pondok. Mana orang? Alhamdulillah nggak datang lagi. Ya Allah. Orang diajak kebaikan susah, ya diajak ngaji berat, diajak ngelawatin orang sakit males gitu. Ada orang meninggal dia seneng, ada tuh ya, ada tetangga mak malam hari ini kayak jiran banget nih. Iya jiran banget, seperti orang yang tersakiti deh. Jangan-jangan yang masalahnya ada di wanita semua ini. Yang tukang bikin onar, yang tukang gak seneng sama tetangga. Tapi alhamdulillah nggak datang bu orangnya bu ya. Alhamdulillah. Dan kita kirim salam dari Ustadz ya. Itu begitu, kirim salam aja. Ya. Nah kalau ada yang demikian itu, maka kata Rasulullah itu ciri orang yang akan mendapatkan nerakanya Allah. Naudzubillah. Nah, berarti kita tinggal introspeksi. Kita tinggal lihat. Ya Allah, selama ini umur saya sudah 46, umur saya sudah 50, atau umur saya sudah 71, ada. Tinggal dilihat, ya Allah, kira-kira saya ini golongan yang mana? Golongan orang yang senang berbuat kebaikan, atau sebaliknya, saya ini termasuk orang yang suka bikin resah orang lain, yang suka bikin beban orang lain. Maka tinggal sisa umurnya ini dibenarkan. Ya, apa yang didapat dari pengajian-pengajian diamalkan. Ya, ada satu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan sebuah hadis. Hadis ini adalah hadis qudsi. Ya, hadis qudsi berarti Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan ini langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni la astahi min abdi wa ummati." Aku sungguh malu kepada hambaku dan kepada umatku yang sudah mulai tumbuh ubannya. Aku malu untuk menyiksanya. Jelas gak? Allah malu kalau ada daripada hambanya Allah yang dikasih umur panjang sampai ada memutih rambutnya, Allah malu untuk menyiksa umatku itu. Lalu Rasulullah SAW mendengar ini hadis, beliau menangis. Faqila ma yubkika ya Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Abki biman yastahi minhu, abki miman yastahillahu minhu wa huwa la yastahi. Aku sedih, aku menangis kepada orang-orang yang telah membuat malu Allah untuk menyiksanya, sementara dia tidak pernah merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu sungkan menyiksa orang-orang yang dikasih umur panjang sampai memutih rambutnya,
Sementara orang itu tidak malu kepada umur panjang untuk berbuat kebaikan. Dia nggak malu. Dikasih umur panjang, perbuatannya masih banyak salahnya kepada Allah. Padahal Allah sendiri malu. Nah, ini tapi nasib umatnya. Orang-orang yang bikin malu Allah, tapi dia sendiri nggak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat ini Allah menghadirkan kita di majelis ilmu ini untuk apa? Untuk Allah mengingatkan kita semuanya, termasuk saya, bahwa apa yang ada di dalam dunia yang tersisa ini tidak akan lama lagi. Kullu atin qarib, katanya. Sesuatu yang akan datang itu adalah dekat. Misalnya ada yang bilang sebulan lagi, setahun lagi, seminggu lagi gitu. Sebulan lagi itu nggak berasa loh Pak. Setahun lagi pun demikian, nggak berasa. Apalagi yang kontrak, tahu-tahu ya Allah udah harus bayar kontrakan lagi. Apalagi yang punya cicilan motor, itu sebulan nggak berasa. Tahu-tahu udah mau bayar motor lagi. Nah begitulah umur, kematian itu tidak akan lagi, pasti datang kepada kita. Dan segala sesuatu yang akan datang itu adalah sifatnya dekat, tidak akan lagi. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi Al-Haddad, seorang tokoh ulama yang kita tidak asing lagi, yang buku wiridnya kita baca, namanya kitab Ratibul Haddad. Di dalam kitabnya beliau, karyanya beliau yang diberi judul Sabilul Iddikar, itu beliau mengatakan wa aktsaru man yukhsha alaihi su'ul khatimah, dan di antara kebanyakan orang-orang yang dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khatimah adalah, jadi beliau ingin mengenalkan kepada kita siapa sih orang-orang yang kira-kira bakal mati su'ul khatimah, naudzubillah, mati dalam keadaan Allah murka. Peringkat pertama, orang yang akan dikhawatirkan matinya nanti dalam keadaan su'ul khatimah adalah al-mutahawinu bis shalah, orang yang masih suka meremehkan sholat 5 waktu. Halo, kita koreksi malam hari ini satu-satu. Kan tidak lama lagi akan masuk tahun baru, catatan baru, lembaran baru, semangat baru gitu. Umur kita diberikan oleh Allah semakin berkurang. Jangan sampai umur kita semakin berkurang, tidak ada peningkatan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, peringkat pertama, orang yang dikhawatirkan nanti dia bakal mati su'ul khatimah adalah orang yang meremehkan sholat, bukan orang yang meninggalkan sholat Pak. Kalau orang yang meninggalkan sholat udah jelas. Kalau masih ada yang nggak sholat udah jelas, ya, nggak mau sholat duhur, asar, maghrib, ada aja alasannya. Subuh kesiangan, duhur
kerepotan. Asar di perjalanan, maghrib mana orangnya? Nggak datang lagi. Alhamdulillah. Allah, itu kalau yang hafal lagu itu berarti udah tua. Ya, karena itu lagu muncul tahun berapa itu, Zat? Iya. Penyanyinya masih ingat? Nek, siapa nenek? Nek, yang nyanyi tadi siapa? Hah? Itu lagu saya masih SD tuh, kelas 1 apa kelas 2 tuh, masih pakai celana pendek. Sampai sekarang inget tuh, namanya grup Nasidaria. Ingat Bu? Nasidaria tuh, Masya Allah. Masih ada nggak tuh orang-orang itu? Cari tuh di mana tuh. Tuh orang baik tuh, bener tuh. Apa yang dia nyanyiin bener. Ya, ada lagi tahun 2000. Oh, berjalan berlari menggunakan mesin tuh. Bener. Semuanya mesin semuanya. Nongkrong sama mesin. Apa ya, Mas? Kemana-mana pakai mesin orang sekarang tuh. Beda sama kita dulu. Nggak ke kali dulu. Air, naik, bawa, masih ngalamin tuh gitu tuh. Ya apa namanya itu? Mikul gitu. Kalau sekarang kan enggak tuh. Udah, mau minum tuh, matilah. Itu udah diramal. Gitu. Nah, di antaranya itu dia bilang gitu, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, neng. Aduh, ingat banget tuh perempuan pakai gitar gitu ya. Wah, orang dulu tuh. Nah, orang yang seperti ini yang masih ada seperti ini, belum membenahi sholatnya, rambutnya udah mulai berwarna. Saya nggak mau ngomong uban deh, ntar ada yang tersinggung lagi. Ya, berwarna, ya. Warnanya apa? Bapak yang ngomong tuh. Ya, saya nggak mau ngomong uban, berwarna, ya. Itu kan contoh, ya, contoh. Jika ada sampai detik ini yang rambutnya sudah berwarna, warna apa? Paham ya? Kirain nggak paham ya. Terus belum merubah sholatnya, belum merubah ibadahnya, hati-hati, ya, hati-hati. Sudah diramalkan, sudah dikatakan oleh Habib Abdullah, orang yang semisal ini dikhawatirkan, ditakutkan nanti matinya su'ul khatimah. Kenapa bisa? Ya, contohnya datang waktu sholat asar, lalu dia berkata, sebentarlah, ya, sebentar, baru adzan, dia rebahan gitu. Kemudian dia meninggal dunia. Ini yang dikhawatirkan ya Pak. Jadi pikirkan yang utama dalam hidup kita adalah sholat. Profesor Dr. Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama mutaakhir dari Mesir, fatwa-fatwanya luar biasa. Beliau mengatakan tentang hakikat sholat. Hakikat sholat itu sebenarnya adalah
kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya dengan memberikan waktu 5 kali dalam sehari guna menyambung ikatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu adalah kemurahan Allah, kasih sayang Allah kepada seorang hamba untuk menjalin hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang Khalik, sebagai pencipta. Allah panggil hambanya dalam satu hari 5 kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dipanggil oleh Allah. Allah panggil kita. Untuk apa dipanggil? Untuk dibenarkan kehidupannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk dicek ulang, dilihat kembali apa dia ada masalah-masalah dalam kehidupannya setelah aku lahirkan dia dari rahim ibunya. Allah apa namanya, ngecek produknya. Di sini ada ciptaan Allah semua nih. Benar, siapa yang nyiptain? Allah. Setelah diciptakan oleh Allah, Allah tidak bisa melepaskan hambanya. Allah panggil setiap hari 5 kali, dipanggil oleh Allah. Untuk apa? Untuk dicek. Kamu hari ini ada salah apa? Kamu ada dosa apa? Kamu ada masalah apa? Emang kenapa? Kok bisa kamu buat itu? Dicek oleh Allah. Lalu orang yang datang menghadap Allah, dia datang dengan dosa-dosanya, kemudian dia menyembah Tuhannya dengan tepat waktunya, maka Allah ampunkan dosa hamba tersebut. Jelas tidak? Kalau seandainya di dunia ini ada orang yang hebat, yang kaya raya, penguasa luar biasa, berkuasa di negeri kita, kira-kira nih, kalau kita mau berjumpa dengan dia, mudah atau sulit? Sulit, nggak gampang ya. Kalaupun di ACC bisa berjumpa, dia pasti akan nanya dulu kepentingannya apa, yang mau diomongin apa, ada nggak manfaatnya. Kalau sudah ketahuan tujuannya apa, dia baru akan berpikir, ya sudah, tunggu, kita cari waktu dulu yang luang. Hari Senin apa hari Selasa? Betul nggak? Kalau mau ketemu orang besar, repotnya luar biasa. Lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru Allah yang punya dosa, Allah yang memanggil kita yang punya masalah, tapi kita masih nggak mau, masih berat untuk diundang, dipanggil oleh Allah. Satu contoh lagi, kalau kita punya anak, ya, kita punya anak, kita panggil anak kita, Darto, misalnya ada Darto sini, ada namanya Darto. Alhamdulillah, ini misal ya, Darto, To, dipanggil samanya, To, oi, gitu manggilnya. Dipanggil sama emaknya, oi, ditungguin gak dateng-dateng, sekali didiemin, panggil lagi, To, Darto, oi, gitu lagi tuh.
2 kali nggak datang lagi tuh, sampai 3 kali, sampai 4 kali, sampai 5 kali punya anak nggak nyampe, marah apa enggak? Oh iya, kalau udah marah saya saat emang nih anak satu Darto jangan repot nggak datang. Kira-kira kalau Allah memanggil setiap hari Darto hayya ala sholah gitu, si Darto malah main gaple. Ada toh RT, ada warganya nama Darto ada? Alhamdulillah nggak ada. Masya Allah, emang ini warga paling cakep nih RT ini semuanya. Nggak ada. Yang dicontohin aja nggak ada di sini, Masya Allah. Dipanggil lagi, suruh sholat sama Allah. Ya, nggak datang juga, nggak sholat juga, nggak sholat juga. Sekali datang males-malesan, sekali datang terlambat. Kira-kira tuh Allah bakal perhatikan kehidupannya apa enggak? Al-Imam Hafidh Adz-Dzahabi di dalam salah satu kitab yang namanya Al-Kabair, di situ beliau menyebutkan ada 5 hukum bagi orang yang meremehkan sholat. Ini hadis ya, disebutkan oleh Al-Imam Hafidh Adz-Dzahabi. Di antara Allah mencabut keberkahan umurnya dan keberkahan kehidupannya. Dicabut umurnya, itu tidak ada keberkahannya yang pertama, dan kehidupannya itu, pencahariannya, usahanya nggak ada berkahnya, dicabut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur yang nggak barokah, Pak. Barokah itu ada dalam umur, ada dalam istri, ada dalam anak, ada dalam rumah tangga, ada dalam usaha. Berkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang diberikan umur oleh Allah, kehidupan oleh Allah, tapi tidak senang untuk berbuat kebaikan. Gak ada amal solehnya. Kalau dia beramal pun perhitungan, dan dia akan mencari pahala ataupun manfaat buat dirinya. Dia mau santunan yatim, dia panggil tuh anak yatim, tapi ada maksudnya, biar noblos nomor tuh, ada begitu tuh. Itu nggak berkah, itu nggak berkah. Dia bagi-bagiin sembako ya, tapi jangan lupa nomor, ada yang nyebutin. Nah, itu nggak berkah. Itu ciri orang nggak berkah. Kalau orang yang berkah, dia menjadikan umurnya itu senang berbuat baik aja, manfaat lain. Hadza huwa. Jadi sisa umur yang Allah berikan, terutama kita yang sudah mulai
Membenahi sholat kita berarti membenahi hubungan kita dengan Allah. Jangan remehkan sholat kita. Karena jika sholat diremehkan, maka semuanya diremehkan oleh Allah. Apa disebutkan di sini? Di antara ciri orang-orang, di antara hukuman orang-orang yang meninggalkan sholat ada 15. Yang pertama, jadi 15 ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang 5, siksaan yang 5 diberikan di dunia. Sebelum dia mati, udah disiksa Allah. Kemudian yang 3, saat dia sakaratul maut, mau mati nanti. Orang yang meremehkan sholat, tanpa udzur yang diperbolehkan oleh Allah. Rebahan, adzan dia sibuk, adzan dia istirahat, tidur. Nah, ini orang yang mengulur-ulur sholat, yang meremehkan sholat. Nah. Kemudian yang ketiga, Allah akan berikan nanti siksaannya saat dia berada di alam kubur. Dan 3 lagi saat dia nanti dari alam kubur. Siksaan yang Allah berikan saat ia masih berada di dunia, yunza'ul barakah fi umrih. Allah cabut keberkahan dalam umurnya. Jadi orang yang meremehkan sholat itu, dia tidak akan pernah bisa dinasehati, tidak akan pernah bisa diberikan ilmu, nggak bisa, karena sudah dicabut keberkahannya oleh Allah. Yang bisa menasehati dia hanya nanti 1 malaikat Israel. Itu baru dia, ya Allah, udah nggak bisa lagi bertaubat. Yang kedua, orang yang tidak ada cahaya kesolehan di wajahnya. Tidak ada wajah-wajah yang menyejukkan. Mukanya kasar, mukanya sangar, petentang, judes, gak seneng. Itu ada. Berbeda dengan orang-orang yang selalu mengistiqomahkan atau sholat di awal waktunya, menjaga sholatnya. Allah berikan wajahnya penuh dengan cahaya. Walaupun dia itu hitam, walaupun dia itu tidak cantik, tapi orang yang menjaga sholatnya, Allah akan berikan cahaya kesolehan di dalam wajahnya. Amin. Yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la yu'ajjiruhu Allah. Orang yang amal nggak akan diberi pahala oleh Allah. Amalnya orang yang menyia-nyiakan sholat itu akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekahnya nggak manfaat, kebaikannya nggak manfaat. Jadi sholat ini benar-benar mempunyai peran penting di dalam kehidupan seorang hamba ini. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan
saat beliau dalam keadaan sakit yang berakhir dengan kematian, yakni sakit Rasulullah di akhir hayatnya, dari lisannya Rasulullah, as-shalah, as-shalah, wa ma malakat aimanukum. Itu diulang-ulang oleh Rasulullah. Rasulullah itu mau meninggal keadaan sakit, beliau pesan suara yang lisannya itu apa? As-shalah, as-shalah, wa ma malakat aimanukum. Jaga sholat, jaga sholat, dan jaga orang-orang yang lemah di sekeliling. Perhatikan mereka, orang-orang yang lemah, para budak, para fakir, para miskin. Perhatikan. Berulang-ulang kalau ini tidak penting. Sebelum meninggal, bukannya harta yang disampaikan, bukannya, tapi sholat. Ini yang pertama. Ya, jadi yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad bahwa perkara yang mengkhawatirkan seseorang itu akan mati dalam, nah kita berpenghujung tahun, berkurang lagi umur kita, semakin dekat dengan ajal kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang pernah ditasi oleh Rasulullah karena malu Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang diberi umur kemudian inilah manfaat daripada kita menuntut ilmu. Allah sampaikan ke kita. Ini bukan semata-mata saya yang menyampaikan, tidak, Pak. Tidak akan pernah bisa bicara kalau Allah tidak mengizinkan. Balik itu selalu Allah, saya tidak punya ilmu kecuali engkau yang memberikan ilmu. Jadi kalau ini Bapak Ibu mendengar, bukan saya yang menyusun rangkaian kata-kata. Ini semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manfaat majlis yang kita dengar adalah buahnya ngaji. Ini buahnya menuntut bagaimana waktu yang akan dari ba'dal isya sampai jam 10 malam kita rela ngaji. Setelah kita mendengarkan ilmu, ayo pelan-pelan kita amalkan ilmu yang kita dapat. Ya, pelan-pelan kita rubah pola gaya hidup kita. Pasti ingin kehidupan dunianya lebih baik, pasti dong. Hari ini nggak mau ada suami ya setiap hari dikasih makan tempe mulu. Tempe mau nggak? Enggak dong, pasti dong sesekali pagi tempe, siang kasihan loh Bu nih suaminya pada hati. Ya, sekali-kali pagi siangnya nasi mandi kan gitu enak ya, nggak malah kucing.
Kita dalam monoton, ya apalagi dan setiap kita hafal insyaallah ad-duha walal akhiratu khairun laka minal ula. Ibu, kehidupan akhirat itu lebih penting dari kehidupan dunia. Orang yang memperhatikan akhirat, insya Allah dunianya ke bawah. Beneran. Fokus kepada Allah, fokus kepada ajaran-ajarannya Rasulullah, dunianya nanti diatur sama Allah. Allah tidak menciptakan manusia untuk susah. Makanya tadi saya bilang tuh yang disampaikan oleh Bapak Sya'rali, ya makanya diberikan nama Allah sholat buat dikorek, benerin gitu. Anggap Allah itu sebagai pencipta sebuah produk, kita adalah produk Allah. Dalam setiap hari, ya pencipta produk tadi Allah mengecek, jangan sampai produknya gagal, lalu nanti masuk neraka dibuang. Jangan sampai produknya ini susah, jangan sampai produknya ini banyak kesalahan, koslet, banyak dosa. Jangan sampai produknya ini banyak hutang. Sampai produknya ini dikoreksi sama Allah sehari 5 kali. Luar biasa. Betul menjaga kita semua. Cuman banyak yang nggak mau dipanggil oleh Allah. Sebagai penutup, pernah saya sampaikan, lupa ya, mungkin lupa saya makan ganti ya, nih ngaji nih, udah ngaji di serius semua nih kan, kayak orang paham, lupa lagi, makanya direkam biar itu. Nah, lupa lagi nanti tuh, lupa sampai rumah, Ustaz udah jelas ya, udah lupa. Nah, ada satu hadis qudsi juga, simple saja, saya tidak panjang ya, karena saya tahu udah pada lapar ya, jam 10 belum makan malam. Sian ya. Kata Allah, ma ansaftani abdi, Allah pernah bicara, alangkah aku telah berbuat tidak adil kepadaku. Ad'uka wa tadhhabu anni ila ghairi. Aku selalu memanggil hambaku. Aku panggil hambaku. Dalam sehari kali aku panggil hambaku. Aku koreksi hambaku. Aku ingin dengarkan keluhan hambaku. Aku ingin dengar masalah hambaku. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan hambaku, keinginan hambaku. Aku pengen tahu, aku panggil hambaku. Wa tadhhabu ila ghairi, tapi hambaku dia pergi dan mencari tempat yang lain. Kita punya masalah berapa kali? Kita punya masalah. Ya, tapi kita dengan ragunya gitu, nggak mau ngadu kepada Allah. Padahal Allah nungguin, Allah sudah menanti. Ya, dia pergi ke orang, dia teriak sana, dia pergi ke sana, dia pinjam sini, dia cari sana. Hey, dikatakan man fataha baba su'alin fatahallahu sab'ina baban minal faqr. Siapa orang
yang datang kepada orang lain menceritakan kesusahannya, dia ceritanya dia nggak. Orang yang suka menceritakan kesusahannya kepada orang lain, Allah akan bukakan setelah kesusahan itu 10 pintu kefakiran. Allah, jelas nggak nih? Faham nggak? Nggak paham, nggak paham. Jadi yang suka pasang status sekarang nih Ustadz kenanya nih. Ya, nih yang suka galau pasang status, ribut sama suami pasang status, cerita semuanya di status, atau datang ke orang ngomong cerita laki gue, bini gue, tetangga gue cerita kemana-mana, atau datang tuh minjem ini minjem itu, suka cerita begitu-begitu, maka orang yang suka sudah di belakang itu 70 masalah berikutnya. Paham tidak? Gak apa-apa, gak apa-apa. Allah udah pengen benerin kita. Kenapa sih kita nggak? Allah nggak demen gitu tuh. Punya masalah ngomongnya ke orang, punya masalah ngomongnya di status di Facebook. Ya, lelahnya hatiku hari ini. Ya. Aduh, mak sekarang dah. Hati-hati yang kontak ketemu dengan saya. Langsung. Jangan udah. Iya, malu sama Allah. Allah nggak demen, Allah cemburu. Allah bilang begitu tadi, nggak adil hambaku, nggak adil. Saya udah nunggu kata Allah. Malah dia ada status, gitu kata Allah. Hati-hati. Ya. Kemudian wa'adzkuruka wa tansani. Aku selalu ingat hambaku kata Allah. Aku ingat hambaku. Setiap saat aku ingat hambaku. Kewajibanku kepada hambaku aku penuhi. Sampai sekarang nggak ada tuh yang ketuker nyawanya. Ya nggak ada. Itu mata kedip sampai sekarang nggak ada istirahatnya. Kecuali kalau tidur. Coba bayangin tuh. Nafas. Allah atur, Allah ingat jamnya dia melek mata, jamnya dia tidur, jamnya dia ngunyah. Masya Allah. Ngunyah aja pakai jam. Ini nggak tanya lagi ngaji, coba ngaji ngunyah. Cakep nggak begitu? Lagi ngunyah. Itu kan Allah punya aturan, Bu. Diatur sama Allah, jamnya ngaji semuanya melongo. Nggak ada yang ngunyah. Kalau nggak melongo ya mingkem. Tuh. Dan sebaliknya, saat dia makan, kalau udah dimasukin makanan pasti ngunyah. Nggak ada makan nggak ada. Itu siapa Allah. Allah beda sama manusia, kadang lupa. Ya enggak, kadang lupa gitu. Yang mestinya dibuang, yang mestinya dimakan dilepein, macam-macam, lupa. Tapi Allah ingat, adzkuruka, enggak ketukar. Enggak ketukar. Nafasnya kapan dia sampai Allah kasih tuh pisau yang tajam. Itu kalau nggak ada pisau itu keluar tuh usus-usus. Sudah diatur jamnya ada. Coba kalau nggak atur, Allah lupa. Begitu ngaji, Allah adzkur
watansani, tapi hambaku selalu lupa sama aku. Hambaku sering lupa sama aku, kata Allah. Wa anta mu'taqifun 'alal khotoya, kata Allah. Aku jaga hambaku dari musibah, dari bencana. Bapak berangkat dari rumah, sadar motor dari bawah, jauh rumahnya sini, naik motor tuh. Allah, di mana pak rumahnya? Allah, Cengkareng. Lagi makan ajak ngomong. Cengkareng. Yang ngaji sama orang tua jangan serius, betul ya nggak? Ya Allah, nenek-nenek dibikin serius, oh nggak ketahuan mukanya, yang mana muka mana hidung, serius. Dari hidungnya, ya. Jadi perjalanan bapak motor, tahu nggak itu keseimbangan badan bawa motor? Itu siapa yang ngatur? Allah itu pak. Mudah buat Allah kalau Allah nggak jaga. Baru naik jatuh, baru naik jatuh. No, naik motor tuh. No. Itu dijaga sama Allah pak. Pakai nengok dia. Nah, itu kalau Allah nggak jaga, jatuh. Bukan nyumpain, bukan. Ini lagi misal aja contoh. Jelas gak nih? Itu Allah, kata Allah, anak saya jaga manusia itu. Jalan dijaga, ini ntar pulang sampai rumah itu dijaga sama Allah. Begitu. Tapi selama aku jaga, hambaku selalu berbuat kesalahan kepadaku. Makanya di ujungnya dia bilang, Allah berkata, ya ibadi, apa nanti yang akan kau sampaikan kepadaku saat engkau berjumpa denganku nanti. Saat kita mati, nanti kita mati, dipanggil satu-satu, mau jawab apa tentang semua nikmat yang Allah berikan? Jawabannya apa? Itu Allah sudah wanti-wanti kepada kita. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kesimpulan daripada pelajaran kita ini masih satu. Ya, sebetulnya ada beberapa poin. Ya, mudah-mudahan nanti diingatkan bulan depan kita bisa lanjutkan ini. Ya, ini penting karena penting banget. Kenapa? Karena mohon maaf, yang ngaji ini, ya kalau yang ngaji ini yang saya lihat di depan saya ini, ya nggak lama lagi lah. Depan-depan karena Selasa umumnya selesai itu. Kalau nggak Selasa, Rebo udah beneran. Kalau nggak Rebo, Kemis. Aja yang nggak tahu ya nggak. Iya, ini nggak lama. Ya, karena yang ngaji ini bakal nggak lama semuanya, kita semuanya ini, maka bagaimana agar sisa umur kita ini bisa memperbaiki ibadah kita, gitu loh. Itu hikmahnya pelajaran kita malam hari ini. Ya, jangan pulang ngaji kita nggak dapat apa-apa. Kita minta sama Allah kita dapat ilmu manfaat. Ya, manfaat ilmu kita, manfaat waktu kita. Saatnya waktu kita semuanya wafat dalam keadaan khatimah ala hadhihi niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya kami di majlis kebaikan ini, ya Allah.
Ya Allah, tidak ada yang kami harapkan dari majlis ini kecuali Engkau ridho pada perkumpulan kami. Engkau ridho kepada kami semuanya, ya Allah. Engkau maafkan semua dosa-dosa kami. Engkau maafkan semua kesalahan kami. Maafkan semua perbuatan-perbuatan yang kami sembunyikan dari manusia. Namun Engkau maha menyaksikannya, ya Allah. Ya Allah, tutuplah aib-aib kami semuanya, ya Allah. Tutup semua aib-aib kami, ya Allah. Tutup semua aib-aib kami, ya Allah. Sebesar apapun dosa yang pernah kami lakukan, ya Allah, yang belum kami taubatkan, bahkan yang terlupakan dalam kehidupan kami, ampunkan semua dosa-dosa kami, ya Allah, dengan keberkahan majelis ilmu kami malam hari ini, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa pasangan hidup kami, ampunkan dosa istri kami, ampunkan dosa suami kami, ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami, ampunkan dosa tua kami, ya Rabb. Ampunkan dosa anak keturunan kami dan menantu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, setiap kami akan Kau panggil dengan kematian. Akan tiba masanya, ya Allah, kami akan meninggalkan dunia yang fana ini, ya Rabb. Kami mohon dalam sisa umur kami, ya Allah, Engkau berikan kepada kami taufik dan hidayah-Mu, ya Rabb. Engkau berikan kami kemudahan untuk beramal kebaikan, untuk beramal soleh, ya Allah. Engkau mudahkan kami untuk beribadah kepada-Mu, ya Rabb. Engkau mudahkan kami untuk qiyamul lail. Engkau mudahkan kami untuk membaca Al-Quran. Engkau mudahkan kepada kami untuk beristiqomah, bersolat berjamaah di masjid-masjid maupun di musola, ya Allah. Engkau berikan sisa umur kami kemudahan, ya Allah, untuk hadir di majlis-majlis ilmu, ya Rabb. Ya Allah, bimbing kami semuanya, tuntun kami semuanya, ya Rabb, hingga pada saat yang kelak Engkau wafatkan kami semuanya husnul khatimah. Engkau wafatkan kami dalam husnul khatimah. Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jangan Engkau berpaling dari kami semuanya, ya Allah. Kami sadar bahwa kami banyak sekali kesalahan, ya Allah. Banyak sekali perbuatan dosa yang kami lakukan, ya Allah. Jarang kami bertobat kepadamu, ya Allah. Namun Kau selalu memberikan kepada kami nikmat karunia kebaikan selama ini, ya Allah. Maafkan kami semuanya, ya Allah. Berikan kami keberkahan dari majlis ilmu ini, ya Allah. Berikan kami taufik dan hidayah dari berkahnya majlis ilmu ini, ya Allah. Berikan kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menambahkan cinta kami kepadamu, ya Allah. Ilmu yang menambahkan keyakinan kami akan dirimu, akan zatmu, ya Allah. Ilmu yang menambahkan kecintaan kami akan Nabi Muhammad SAW. Berikan kami ilmu yang menambahkan semangat kami beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, di penghujung doa ini kami mohon kepadamu, ya Allah. Engkau zat yang membolak-balikan hati hamba-hambamu, ya Rabb. Tetapkan hati kami dalam agamamu, tetapkan hati kami dalam ridhamu, ya Rabb. Engkau zat yang maha mengetahui semua kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kami. Engkau zat yang maha mengetahui semua hajat-hajat dan permasalahan dalam kehidupan kami. Engkau zat yang maha mengetahui semua kesulitan dan penyakit lahir dan batin kami, ya Rabb. Berkahnya majlis ilmu malam hari ini, ya Allah. Berikan kami kemudahan di setiap kesulitan-kesulitan kami, ya Allah. Kami kemudahan di setiap masalah-masalah kami, ya Allah. Selesaikan semua masalah-masalah kami, ya Allah. Mudahkan semua urusan-urusan kami, ya Allah. Kabulkan semua hajat-hajat kami, ya Allah. Selesaikan semua hutang dan piutang kami, ya Allah. Berikan kami kesembuhan lahir dan batin, ya Allah. Bersihkan hati-hati kami semuanya, ya Allah. Terima taubat kami malam hari ini, ya Allah. Terima taubat kami malam hari ini, ya Allah. Terima taubat kami hari ini, ya Allah. Allahumma innaka qulta wa qaulukal haq ud'uni astajib lakum. Da'awnaka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahi wilayah kami, berkahi kampung kami, berkahi kami, ya Allah. Muliakan dan hidupkan wilayah kami, kampung kami dengan ilmu, dengan amal kebaikan, ya Allah. Berkahi kampung kami semuanya, ya Allah. Berkahi pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Berkahi guru-guru kami, ya Allah. Berkahi warga kami semuanya, ya Allah. Ya Allah, kami kepadamu, memohon kepadamu, ya Rabb, anugerahkan kami semuanya rizki yang halal, rizki yang barokah, rizki yang berkah,
rezeki yang dapat menghantarkan kami berhaji dan berumrah, rezeki yang dapat menghantarkan kami bersujud di Baitullah ya Allah, dengan karunia dan undangan-undangan-Mu ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna وأولدنا شيخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا يومنا أزائنا يومil. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat-hajat kita. Hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita Haji Abu Yusuf Duki. Mudah-mudahan pelajaran yang beliau sampaikan kita semua dapat mengamalkan kita sehari-hari. Hadirin jamaah yang kami hormati, selesai sudah acara pengajian pada kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa bulan depan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Heri Sound System yang sudah semangat terus membantu kita. Mudah-mudahan saya terus Pak Heri ya. Dan mari sama-sama acara ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
akhiri billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.